Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalan, nama saya Profesor Triwidiawati, staf pengajar di Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran USU. Saya juga alumni FK ini, jadi saya pernah duduk di bangku yang sama seperti kalian semua hari ini. Perjalanan saya dari S1 di FK USU, lanjut S2 Farmasi dan S3 di Malaysia, penuh dengan tantangan tapi juga kesempatan luar biasa, termasuk beasiswa dan hibah penelitian. Saya percaya kompetisi yang sehat, baik akademik, inovatif maupun sosial, adalah cara terbaik melatih mental, kepemimpinan, dan daya saing sejak dini. Saat ini saya aktif membina mahasiswa di berbagai bidang, ada bidang skore, PKM, dan juga riset herbal. Kalian bisa cek juga kanal edukasi saya, Farmakonisia dan RHS Triwidiawati. Intinya kalau saya bisa memulai dari sini dan tumbuh, kalian pun pasti bisa. Ini saya dulu juga mahasiswa FK, duduk di barisan belakang, ikut organisasi, rapat malam, bahkan ikut kegiatan ke Jawa naik kapal laut bukan pesawat terbang. Di kegiatan ISMKI juga di HM Kohati, ikut pengabdian, diskusi, dan banyak kegiatan yang mengasah karakter dan leadership. Kami dulu nggak punya laptop secanggih kalian, apalagi AI dan YouTube tutorial. Tapi semangatnya jangan kalah. Saya tampilkan foto-foto ini bukan untuk nostalgia saja, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang itu dimulai dari tempat duduk yang kalian tempati hari ini. Jadi siapapun kalian, pendiam atau aktif, akademik atau organisatoris, semua punya peluang yang sama untuk tumbuh dan bersinar. Di awal masa kuliah ini, kalian sedang berdiri di persimpangan. Dua jalan terbentang di depan, jalan yang lurus-lurus saja, kuliah, ujian, lulus, dan satu lagi jalan yang mungkin lebih menantang tapi penuh peluang. Jalan kompetisi, aksi nyata, kontribusi, dan dampaknya. Mau jadi mahasiswa biasa? Ya datang, duduk, dengar, pulang. Atau mahasiswa berdampak yang ikut PKM, lomba pengabdian, wirausaha, riset, dan dikenal karena karya kalian. Hari ini kalian yang memilih, dan percayalah yang membedakan hanya satu, keberanian untuk memulai. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu cari saat masuk FK? Apakah hanya gelar dokter di belakang nama atau IPK 4 yang terpampang di transkrip? Semua itu baik, tapi tidak cukup untuk membentuk siapa kamu sebenarnya. Dunia saat ini butuh dokter yang tidak hanya pintar, tapi juga siap menghadapi tantangan, berpikir kritis, dan memberi solusi nyata. Dan salah satu tempat terbaik untuk melatih semua itu adalah melalui kompetisi. Di sini kamu belajar menulis ide, menyusun strategi, bekerja dengan tim, gagal, mencoba lagi, dan tumbuh. Jadi, ikut kompetisi bukan soal cari piala, tapi soal menempa dirimu sendiri untuk masa depan yang kamu cita-citakan. Dunia kedokteran bukan hanya tempat belajar ilmu medis, tapi juga dunia yang penuh tantangan, tuntutan, dan kompetisi. Kompetisinya bukan hanya akademik, tapi juga sosial, inovatif, dan leadership. Sejak sekarang kalian sedang ditempa untuk jadi dokter masa depan yang tidak hanya klinis tapi juga bisa berpikir kritis, meneliti, berinovasi, dan mengabdi. Lewat kompetisi kalian belajar mengasah semua itu dalam satu paket. Mulai dari PKM, karya tulis ilmiah, debat, pengabdian masyarakat, hingga inovasi teknologi kesehatan. Jangan tunggu jadi koas untuk ikut aktif. Justru masa preklinik adalah waktu terbaik untuk membangun pondasi. Karena saat kompetisi datang, kalian bukan hanya siap bersaing tapi juga siap memberi dampak. Inilah contoh nyata bagaimana sebuah ide sederhana bisa berkembang menjadi karya besar. Tim ini membuat inovasi bernama Bropatch, yaitu solusi untuk dismenore atau nyeri haid dengan memanfaatkan enzim bromelin dari buah nanas yang diformulasikan dalam sediaan modern dissolving microneedle patch. Awalnya ini hanya ide PKM, tapi karena mereka serius mempelajari, mencari referensi yang kuat, bekerja sama dengan dosen pembimbing, akhirnya mereka lolos pendanaan PKM. Dan sekarang sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan bahkan sertifikat paten sederhana. Inilah makna dari ide Kepimnas, bahwa lebih dari itu ke karya yang bisa bermanfaat luas. Jadi ide kalian hari ini sekecil apapun bisa jadi sesuatu yang berdampak besar. Yang penting mulai dari dulu. Nah, ini juga bukti yang lain bahwa mahasiswa itu bisa berinovasi, menciptakan solusi kesehatan, bukan hanya belajar tapi juga membangun produk, aplikasi, bahkan bisnis dari ilmu yang kita tekuni. Selain edukasi, stunting
Yang seperti pada gambar, ada banyak contoh inspiratif dari PPK Ormawa lainnya. Misalnya organisasi mahasiswa kedokteran yang membuat klinik keliling untuk lansia, mengadakan kelas edukasi kesehatan mental remaja, atau mengembangkan aplikasi sederhana untuk screening status gizi anak di desa. Semua program ini tidak hanya berdampak ke masyarakat, tapi juga mengubah cara organisasi mahasiswa bekerja, lebih kolaboratif, profesional, dan berbasis data. Inilah kekuatan PPK Ormawa, membentuk mahasiswa yang bukan hanya berpikir ilmiah, tapi juga bertindak nyata di lapangan. Sebagai lanjutan dari kiprah organisasi dan inovasi, panggung ilmiah merupakan langkah berikutnya. Jadi dari komunitas, kalian bisa melangkah ke kompetisi nasional dan internasional, membawa ide, riset atau gagasan yang lahir dari pengabdian dan kepedulian kalian. Inilah ajang seperti IIMO, RMO IMO, Pilmapres, SRF hingga lomba public poster. Jadi mereka ini bukan sekedar lomba, tapi tempat kalian mengasah ilmu, menguji kemampuan, dan menunjukkan kontribusi nyata. Mahasiswa FK USU sudah banyak mencatat prestasi di sana, dan bukan tidak mungkin tahun depan giliran kalian. Karena ketika kalian tampil bukan hanya untuk menang, tapi untuk membawa solusi, maka kalian bukan sekedar peserta, tapi pembawa perubahan. Nah, setelah kita bicara soal kompetisi dan kontribusi, sekarang kita masuk ke satu hal penting yang mendasari semua itu, penelitian. Mengapa mahasiswa FK perlu terbiasa meneliti sejak awal? Karena disinilah kita belajar berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Riset membantu kita memahami isu kesehatan dengan lebih dalam, bukan sekedar dari permukaan. Penelitian juga melatih kita untuk menyusun argumen berbasis bukti, dan inilah yang membedakan opini dengan ilmu. Dan kalau kalian bertanya harus mulai dari mana, jawabannya adalah mulai dari masalah di sekitar kalian. Lalu lakukan 4 langkah sederhana ini. Analisis masalahnya, tentukan topik yang bisa diteliti, lakukan penggalian literatur dan data, jelaskan dampaknya secara logis dan terstruktur. Inilah dasar dari skripsi, PKM RE, bahkan publikasi ilmiah kalian nanti. Dan kalau kalian mulai sejak dini, riset bisa jadi bagian alami dari cara berpikir kalian sebagai calon dokter ilmu. Adik-adik sekalian, inilah peta besar dunia penelitian medis yang bisa kalian jelajahi selama jadi mahasiswa kedokteran. Penelitian medis itu terbagi menjadi 3 jalur utama, basic laboratory, clinical, dan epidemiological. Untuk penelitian-penelitian dasar biasanya dilakukan di laboratorium. Di sini kita bicara soal biokimia, studi sel, genetika, sampai uji coba pada hewan. Untuk uji klinis, riset ini melibatkan pasien. Bisa uji coba intervensi atau penelitian observasional seperti studi terapi, diagnosis, hingga laporan kasus. Dan yang ketiga, uji epidemiologi. Jadi ini melihat masalah kesehatan dari skala populasi. Disinilah kita mengenal nanti ada cohort, study, case control, cross-sectional, dan lain-lain. Semua jenis riset ini penting dan saling melengkapi. Jadi saat kalian ikut PKM, skripsi, atau olimpiade ilmiah nanti, kalian bisa pilih jalur riset yang sesuai minat dan kekuatan kalian. Ingat, dunia penelitian medis itu luas dan kalian bisa mulai dari mana saja. Nah, tapi tahukah kalian bahwa skripsi, tesis, dan disertasi bukan sekedar tugas akhir. Jadi ini merupakan tangga pertumbuhan ilmiah yang bisa kalian mulai sejak hari ini. Dari PKM, proyek kecil, atau riset sederhana. Dan inilah peta perjalanannya. Di jenjang S1, kalian belajar bagaimana menerapkan ilmu dan teknologi yang kalian pelajari dalam dunia nyata. Lewat PKM RE, skripsi atau penelitian komunitas, kalian dilatih berpikir logis, sistematis, dan evidence-based. Di tahap ini kalian membuktikan bahwa ilmu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diselesaikan melalui aksi. Naik ke S2, kalian akan mulai mengembangkan inovasi. Di sinilah ilmu yang kalian miliki diuji untuk menciptakan solusi baru yang belum pernah ada atau menyempurnakan apa yang sudah ada. Kalian akan mulai berpikir lintas disiplin, berkolaborasi dengan bidang lain, farmasi, teknik gizi, teknologi kesehatan, bahkan ekonomi. Dan ketika kalian mencapai S3, maka kalian akan diminta untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar orisinal dan berdampak luas. Karya kalian bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi melahirkan pengetahuan baru. Pendekatannya pun sudah harus inter, multi, bahkan transdisipliner. Tapi ingat bahwa semua peneliti hebat selalu berawal dari mahasiswa yang penasaran
dan mau mencoba. Kalian tidak perlu menunggu jadi mahasiswa tingkat atas untuk ikut berkompetisi. Mulailah dari apa yang kalian tahu sekarang, minat kalian, hobi kalian, atau bahkan keresahan yang kalian lihat di sekitar. Lihat tim futsal di layar kalian. Mereka bukan hanya berlatih fisik, tapi membangun strategi, disiplin, dan kekompakan tim. Semua sama seperti tim riset, tim PKM, atau tim P2MW. Semua butuh sinergi dari arah yang jelas. Maka sekarang tentukan arahmu. Apakah kalian ingin unggul secara akademik, ingin membuat inovasi sosial untuk masyarakat, atau ingin membangun wirausaha kesehatan digital atau herbal? Yang penting kalian butuh tim, mentor, referensi, dan yang paling utama semangat yang konsisten. Karena kompetisi bukan hanya soal menang, tapi tentang tumbuh dan membentuk diri menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi saya tanya sekarang nih, apa kompetisi kamu tahun ini? Yuk mulai dari yang paling kecil, asal kalian mulai. Terima kasih. Nah sekarang siapa di ruangan ini yang siap buat PKM pertamanya bulan depan? Angkat tangan. Jadi sekalian, kalian tidak harus langsung jadi hebat, tapi kalian harus mulai berlatih dan dari sekarang. Ide sederhana kalau ditulis dan diteliti dengan riset dan bimbingan yang tepat bisa jadi PKM lolos pendanaan, bahkan melaju ke PIMNAS. Ingat, tidak semua mahasiswa akan ikut kompetisi, tapi yang ikut akan dapat lebih banyak pengalaman, bimbingan, bahkan jejaring akademik nasional. Mulailah dari hari ini, cari topik yang kalian sukai, bentuk tim, dan temui dosen pembimbing. Dan yang paling penting, jangan takut gagal, karena setiap ide yang ditolak adalah pijakan untuk ide yang lebih baik. Jadi, ayo kita mulai petualangan ini. Kalian siap jadi mahasiswa berampak? Saya tunggu proposal PKM pertama kali.